Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Makasunggal dengan NIM 230211060045. Saya adalah mahasiswa dari program studi Teknik Informatika Universitas Samratulangi dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan analisis SWOT atau SWOT mengenai strategi penyelesaian studi saya sebagai mahasiswa Teknik Informatika. Nah, analisis SWOT ini saya gunakan untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang saya hadapi dalam menyelesaikan pendidikan saya tepat waktu dan dengan hasil yang maksimal. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan masuk ke dalam penjelasan mengenai SWOT. Nah, apa sih itu SWOT? Nah, secara singkat, SWOT ini atau SWOT adalah singkatan dari yang pertama S yaitu strength atau kekuatan, yang kedua W yaitu weakness atau kelemahan, yang ketiga O opportunities atau peluang, dan yang terakhir T yaitu threats atau ancaman. Nah, analisis ini membantu saya untuk lebih strategis dalam merancang langkah-langkah penyelesaian studi, terutama dalam menghadapi tantangan dunia akademik dan teknologi yang terus berkembang. Nah, mungkin semua bertanya-tanya apa sih penjelasan dari SWOT ini? Nah, kita akan masuk dalam penjelasan yang pertama yaitu mengenai strength atau kekuatan. Nah, beberapa kekuatan yang saya miliki sebagai mahasiswa teknik informatika, yang pertama itu adalah kemampuan logika dan pemrograman yang baik, didukung dengan minat tinggi pada teknologi. Yang kedua itu ada disiplin dalam mengatur waktu dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, di teknik informatika itu juga dikenal dengan tugas-tugasnya yang banyak mengenai coding dan lain hal sebagainya, dan itu juga menjadi salah satu yang akan saya lakukan dalam menyelesaikan studi tepat waktu, yaitu adalah disiplin dalam mengatur waktu dan menyelesaikan semua tugas yang diberikan tepat waktu. Nah, yang selanjutnya itu yang saya lakukan adalah ketekunan dan konsistensi dalam belajar secara mandiri, baik melalui kuliah secara langsung, video pembelajaran, maupun dokumentasi secara online. Selanjutnya yang saya lakukan itu kekuatan saya adalah keterlibatan aktif dalam proyek-proyek kecil atau kerja kelompok yang menambah pengalaman praktikal saya. Nah, strategi saya adalah memaksimalkan kekuatan ini untuk terus belajar, mengerjakan tugas lebih awal dan aktif dalam diskusi serta komunitas teknik informatika. Dan bersama juga dengan teman-teman saya, kami belajar bersama-sama untuk lebih menggali kekuatan kami masing-masing. Nah, selain ada kekuatan, saya juga memiliki kelemahan. Namun, dari beberapa kelemahan itu adalah seperti yang pertama, masih kurang percaya diri dalam presentasi mungkin atau komunikasi lisan, dan terkadang apalagi jika mengenai presentasi mengenai coding dan lain hal sebagainya. Yang kedua yaitu kurangnya pengalaman industri nyata seperti magang di perusahaan teknologi. Nah, untuk saya sekarang yang berada di semester 4, mungkin masih ada kurang dalam pengalaman industri nyata karena kami juga belum ada progres untuk pergi ke perusahaan teknologi atau magang karena belum saatnya juga kami untuk magang. Nah, yang ketiga itu ada sering merasa kewalahan jika menghadapi banyak deadline dalam waktu bersamaan. Nah, untuk mahasiswa informatika, kami juga seringkali menghadapi banyak deadline, yaitu tugas-tugas coding dan lain hal sebagainya dalam waktu bersamaan. Dan strategi saya untuk mengatasi kelemahan ini yaitu yang pertama, aktif ikut organisasi atau komunitas untuk melatih komunikasi. Yang kedua itu mencari peluang magang atau freelance di bidang teknologi. Misalkan juga bisa ikut seminar dan lain hal sebagainya mengenai teknik informatika ini. Nah, yang ketiga itu membuat to-do list dan timeline belajar agar tugas tidak menumpuk. Jadi saya membuat tugas-tugas yang mungkin bisa saya buat terlebih dahulu atau deadline-nya sudah dekat agar semua itu dapat terbuat dengan baik dan tidak menumpuk nantinya. Nah, kita masuk yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Sebagai mahasiswa teknik informatika, saya melihat beberapa peluang yang bisa saya manfaatkan dari jurusan ini. Yang pertama yaitu pertumbuhan industri IT itu sangat pesat. Dengan banyaknya lowongan dan kebutuhan akan tenaga IT,
Jadi akan akses mudah ke berbagai kursus online, gratis dan berbayar seperti dari Coursera, Udemy, dan Decoding. Dan juga banyaknya kompetisi teknologi dan seminar yang dapat meningkatkan pengalaman dan portofolio saya sebagai mahasiswa teknik informatika. Nah, yang selanjutnya itu adalah dukungan dari dosen, teman, dan keluarga dalam menyelesaikan studi. Jadi dukungan ini juga sangat penting dalam saya untuk menyelesaikan studi saya tepat waktu, misalkan dari dosen, dari teman-teman saya, dan juga dari keluarga saya sendiri. Nah, strategi saya itu adalah aktif memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan skill dan memperluas relasi profesional. Nah, yang terakhir ada threats atau ancaman. Nah, ada pun beberapa ancaman yang saya hadapi sebagai mahasiswa teknik informatika, yaitu pertama perkembangan teknologi yang sangat cepat sehingga materi yang dipelajari bisa cepat usang. Nah, misalkan saya ada teman atau mungkin kakak tingkat yang saya kenal dan saya ingin melihat tugas atau melihat bagaimana cara mereka belajar pada saat mereka masuk misalkan di semester 4 dan saya bertanya tentang mahasiswa yang sudah semester atas. Tapi saat saya melihat tugas itu ternyata berbeda dengan apa yang saya dapatkan sekarang. Itulah karena perkembangan teknologi yang cepat sehingga materi yang dipelajari bisa berbeda dari seiring berjalannya waktu. Bahkan dalam satu tahun itu atau setiap perbedaan semester, semua itu materi yang diberikan pasti bisa cepat usang dan berkembang dengan sangat pesat. Nah, yang selanjutnya itu ada persaingan yang tinggi antara lulusan teknik informatika baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, bisa juga diketahui bahwa lulusan teknik informatika ini bukan hanya dari satu universitas saja, melainkan dari banyak universitas baik di Indonesia maupun dari luar Indonesia. Jadi persaingan juga sangat ketat. Yang selanjutnya itu ada risiko distraksi dari media sosial atau game yang dapat mengganggu fokus belajar. Nah, biasanya juga bagi anak-anak teknik informatika banyak yang main game dan lain hal sebagainya, itu juga dapat mengganggu fokus untuk belajar. Nah, yang selanjutnya itu kemungkinan kendala finansial atau masalah pribadi yang bisa memperlambat studi. Misalkan kita menjalin hubungan dan lain-lain hal sebagainya yang bisa mengganggu masa studi atau memperlambat studi kita. Dan strategi saya terhadap ancaman-ancaman di atas yaitu yang pertama, tetap update dengan teknologi terbaru agar saya tidak ketinggalan. Lalu ada fokus membangun portofolio yang kuat dengan mengikuti seminar, kegiatan-kegiatan positif lainnya yang berhubungan dengan jurusan saya itu teknik informatika. Nah, yaitu selanjutnya mengatur waktu untuk menghindari distraksi. Dan saya juga harus mengatur waktu semaksimal mungkin agar saya dapat juga lulus dengan tepat waktu dan saya bisa menghindari distraksi-distraksi yang mungkin akan mengganggu dan memperlambat kelulusan saya. Nah, yang terakhir itu ada menyusun rencana keuangan dan mental backup plan. Nah, sebagai mahasiswa teknik informatika harus banyak menyusun rencana karena di dunia yang sangat modern, yang sudah mulai modern ini, banyak sekali yang bisa terjadi ke depannya, banyak perkembangan teknologi ke depannya. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa informatika harus bisa menyusun rencana ke depannya atau backup plan supaya tidak ketinggalan nantinya dan juga tetap ada plan yang lainnya jika ada satu yang mungkin belum bisa tercapai. Nah, kesimpulan dari strategi atau penjelasan saya mengenai SWOT tentang diri saya sebagai mahasiswa teknik informatika yaitu dengan melakukan analisis SWOT ini saya bisa lebih memahami potensi diri dan tantangan yang ada. Strategi saya adalah mengoptimalkan kekuatan dan peluang serta mengantisipasi kelemahan dan ancaman dengan tindakan yang tepat. Nah, tujuan akhir saya itu adalah menyelesaikan studi tepat waktu, memiliki skill yang relevan dengan dunia kerja, dan siap bersaing secara profesional di industri IT. Demikian pemaparan analisis SWOT strategi penyelesaian studi saya sebagai mahasiswa teknik informatika.
Saya percaya bahwa dengan perencanaan yang matang, semangat belajar yang konsisten, dan kesiapan menghadapi tantangan, saya bisa menyelesaikan studi ini dengan baik dan memberikan kontribusi nyata di bidang teknologi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sampai jumpa dan waktu.